Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya, Indah Suciani, dan rekan saya, Royatul Jana, Indah Fatanatul Laila, Siti Almia Fatimah Zahra, saya Mariza Julianti, saya Jessica Prasiwi, saya Jahra Aprilia Putri. Di sini kami akan mengobservasi pencemaran lingkungan yang berada di sekitar kita. Selamat menyaksikan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah bagi kita bersama yang semakin penting untuk diselesaikan karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kehidupan kita. Siapapun dapat serta dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan ini. Dimulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu diri kita sendiri, hingga lingkungan yang lebih luas. Pencemaran air di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan. Pencemaran air dapat diartikan sebagai suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Perubahan ini mengakibatkan turunnya kualitas air hingga ke tingkat membahayakan sehingga air tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Fenomena alam seperti gunung berapi, gempa bumi, dan badai merupakan fenomena alam yang dapat mengakibatkan turunnya kualitas air. Namun, fenomena alam tersebut tidak dapat dijadikan sebagai penyebab utama dalam faktor penyebab pencemaran. Pencemaran air, baik air sungai, danau, maupun air bawah tanah, semakin hari semakin menjadi permasalahan di Indonesia. Sebagaimana pencemaran udara dan pencemaran tanah. Mendapatkan air bersih dan tidak tercemar bukanlah hal yang mudah lagi. Bahkan pada sungai-sungai di lereng pegunungan sekalipun. Pencemaran air disebabkan oleh aktivitas manusia yang meninggalkan limbah pertanian, limbah permukiman, dan limbah industri termasuk limbah pertambangan. Di sini kami mengambil masalah yang terjadi di lingkungan sekitar, yaitu tentang pencemaran air dengan mengobservasi aliran sungai Ciwaru. Kami mengobservasi aliran sungai yang berada di Ciwaru karena kami menganggap kondisi sungai Ciwaru lumayan memprihatinkan. Dan kami memutuskan untuk mengangkat masalah tersebut agar orang-orang sadar bahwa di sekitar kita masih ada pencemaran lingkungan yang terjadi. Sehingga warga sekitar pun peduli akan lingkungannya. Berikut kondisi aliran sungai Ciwaru. Kami juga mewawancarai beberapa warga yang tinggal di sekitar aliran sungai Ciwaru untuk mengetahui informasi tentang pencemaran air ini dari pandangan mereka. Karena penebangan ini tuh betul pohon-pohon yang kecil kan, malah ada yang nggak tahu malah timbul di sini kan. Lama-lama kan banyak kan ya, timbul ke bawah. Kalau musim ini hujan, airnya banyak bawa airnya nyangkut ke situ. Jadi gorongnya itu udah berapa tahun kan nggak direhab kan, mestinya dibongkar lagi diperbesar gitu. Kalau ini gorongnya ini di bawahnya baru lancar. Pernah nggak sungai ini bersih gitu? Nggak dong, pernah nggak? Nah, kalau dulu mah ya dulu bersih, nggak ada komplek tuh, waktu belum ada komplek nggak bisa mandi. Anak-anak kecil kan dari sana tuh ya mandi sampai ke sini. Kesulitan kan anak kecil dulu kan ya senang kan sama air kan. Jadi bisa dibilang semenjak ada komplek itu gitu. Nah, komplek banyak sampah-sampah. Pernah nggak ini kayak bau gitu mengganggu masyarakat? Ya, bau sih kalau di sini yang nggak aneh, yang misalnya sampah ini banyak ya. Apa ikan apa aja kan. Semuanya kan nggak airnya jalan kan, bau. Makasih Pak. Saya hai Pak, saya hai. Namanya dulu siapa? Oh ya, Pak. Anjali. Di situ Bu, apakah nggak ada yang nyediain tempat sampah atau gimana? Ada sih sebagian orang kan kadang untuk bayar bulanannya kadang nggak terjangkau kan gitu. Ada bank sampahnya sih. Oh, jadi nggak disediain sama pemerintah ya? Enggak. Harus inisiatif sendiri gitu ya? Inisiatif sendiri. Pemerintah nggak menyediain di sini di warga sini. Kami juga mewawancarai beberapa warga yang tinggal di sekitar aliran sungai Ciwaru untuk mengetahui informasi tentang pencemaran air ini dari pandangan mereka. Masyarakatnya tahu kan kalau buang sampah sembarangan itu menimbulkan pencemaran. Kenapa masih kayak buang sampah sembarangan? Nggak tahu saya mau ada tempat sampah. Ada ada yang ngambil. Banyak Ibu pernah nggak dari sini sebelum ada yang ngambilin sampah pernah buang sampah di sungai kan? Iya di kali. Pernah. Iya. Sekarang juga masih ada yang buang di kali. Iya ada tempat sampah itu. Ada sebenarnya.
Ada beberapa solusi untuk mengatasi pencemaran yang terjadi di Sungai Ciwaru ini, yaitu dapat menggunakan teknologi River Cleaning Up System atau RCS yang diyakini memiliki efektivitas besar untuk mengurangi jumlah sampah sebelum sampai ke laut. Lalu teknologi ini merupakan uji coba dari kerjasama antara Indonesia dengan Belanda. Teknologi River Cleaning Up System juga diketahui sangat ramah lingkungan karena menggunakan tenaga listrik yang berasal dari panel surya. Teknologi ini bekerja dengan mengekstraksi sampah yang mengalir pada sungai lalu menampungnya pada kantong besar untuk dibawa ke tepian sungai. Lalu diangkut ke tempat pembuangan sampah untuk dipilih dan didaur ulang. Alat ini juga diyakini dapat menampung sampah seberat 30 ton per hari, sehingga tentunya sangat efektif untuk mengurangi sampah yang terbuang ke lautan. Menggunakan pengolahan secara fisika terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama ada penyaringan awal atau screening. Penyaringan awal atau screening dilakukan untuk menghilangkan sampah atau benda padat yang berukuran besar agar tidak mengganggu proses berikutnya. Misalnya, untuk mencegah sumbatan pada saluran limbah atau tempat. Benda padat yang dapat terpisahkan dalam proses screening biasanya ada kertas, kayu, kain, benda dari metal, dan sejenisnya. Pada umumnya, saringan kasar atau barak dan ditempatkan pada intake bak ekualisasi di lingkar cair. Yang kedua ada pemisah pasir atau grit removal. Pemisah pasir diperlukan untuk memisahkan bahan-bahan yang terkandung dalam air limbah, yaitu benda-benda yang berukuran kecil seperti pasir, kerikil halus, pecahan logam, pecahan kaca, dan lain sebagainya. Prinsip fisika yang digunakan dalam proses ini adalah memperlambat intensitas aliran air limbah sehingga partikel padat di dalam air dapat mengendap di dasar tangki. Sementara itu, air limbah yang telah bebas partikel akan dialirkan untuk melewati tahap selanjutnya. Tujuan dari tahapan ini adalah mengantisipasi terjadinya sumbatan dalam sistem perpipaan, mencegah kerusakan pompa dan flow meter, serta mengurangi gangguan dalam sistem biologi. Biasanya, bak pemisah pasir diletakkan setelah screening awal dan berhubungan dengan bak ekualisasi. Sedimentasi adalah unit operasi yang didesain untuk mengumpulkan dan memindahkan padatan tersuspensi dari air limbah secara gravitasi. Tujuan proses sedimentasi adalah menghasilkan lumpur dan konsentrasi padatan yang dapat mempermudah pengolahan dan penanganan serta menghasilkan efluen yang jernih. Air limbah yang telah dipisahkan padatan kasarnya ditampung ke dalam tangki khusus. Hal ini untuk mengendapkan partikel padatan berukuran halus yang masih terbawa air limbah. Dalam tangki ini, air limbah dapat didiamkan beberapa waktu agar partikel-partikel halusnya mengendap di bagian bawah. 4. Ekualisasi aliran. Kolam atau bak ekualisasi dibuat untuk meminimalkan variasi konsentrasi dan laju air dari air limbah yang masuk ke unit pengolahan. Sebagai kolam penampungan pertama dan pencampuran air limbah dari berbagai kegiatan produksi, meningkatkan kinerja proses setelahnya, serta mengurangi ukuran dan biaya proses berikutnya. Dengan adanya bak ekualisasi, keuntungan yang dapat diperoleh adalah kondisi kestabilan pH, pengurangan bahan kimia dalam pengolahan kimia, serta mencegah shock loading proses biologi yang akan dilakukan selanjutnya. 5. Flotasi. Flotasi bertujuan menghilangkan atau mengurangi partikel-partikel di dalam air limbah dengan cara pengapungan, sehingga terjadi proses pemisahan antara padatan cairan atau cairan-cairan. Padatan atau cairan yang dipisahkan mempunyai berat jenis yang lebih kecil dari fase air. Contoh flotasi adalah fluk lumpur, padatan, dan butiran minyak yang akan diapungkan oleh gelembung-gelembung udara untuk dimasukkan ke dalam tangki flotasi sampai jenuh. Filtrasi atau penyaringan digunakan untuk menghilangkan sisa padatan tersuspensi dalam air yang diolah. Biasanya dilakukan setelah pengolahan kimia fisika atau pengolahan biologi. Berdasarkan kecepatannya, filtrasi dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, penyaringan lambat. Penyaringan lambat dapat memanfaatkan energi potensial air itu sendiri, artinya hanya melalui gaya gravitasi. Penyaringan ini biasanya menggunakan media pasir dengan kecepatan 1-5 meter kubik per meter sekon per hari. Dan yang kedua, penyaringan cepat. Penyaringan cepat menggunakan tekanan yang melebihi tekanan atmosfer dan kecepatannya 40 kali lebih cepat dibandingkan dengan penyaringan lambat.
Yang ketujuh, ada proses stripping. Proses stripping dalam pengolahan limbah dapat digunakan untuk menghilangkan senyawa gas yang mudah menguap seperti amonia, fenol, sulfida, karbon dioksida, dan senyawa gas yang mudah menguap lainnya. Mekanisme pada stripping gas yaitu air limbah dialirkan ke bawah melewati ring atau permukaan beralur atau stripper sehingga mengeluarkan zat pencemar. Pada saat yang sama, gas dialirkan dari bawah ke atas sembari mengambil cemaran yang mudah menguap. Karena kurangnya teknologi yang digunakan untuk membersihkan Sungai Ciwaru, warga sekitar dapat berinisiatif untuk membersihkan Sungai Ciwaru dengan yang pertama melakukan kerja bakti, yang kedua menyediakan tempat sampah di masing-masing rumah warga, yang ketiga menyediakan tempat pembuangan umum yang nantinya akan dibuang oleh petugas TPA. Solusi alternatif tersebut dapat digunakan untuk menjaga kelestarian Sungai Ciwaru selagi menunggu ketersediaan teknologi penyaringan sampah. Sekian dari kami.